Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnomo Sidik. Saya salah satu dosen pada program Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT khususnya pada unsur pengajaran. Video ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah pernyataan diri dosen dalam menjelaskan perancangan pembelajaran yang meliputi delivery, interaction, dan assessment. Sedangkan pada bagian kedua merupakan proses perekaman pembelajaran dalam bentuk pengajaran pada mata kuliah Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise. Saya mengajar pada mata kuliah Arsitektur Perancang Sistem Enterprise dengan kode mata kuliah SSI 1903 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi meliputi pada CPL 7, memiliki kemampuan merencanakan dan menerapkan serta memelihara dan meningkatkan sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara strategis pada jangka panjang dan jangka pendek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada CPMK 074 mampu menganalisis dan menjelaskan konsep dasar arsitektur dan perancangan sistem enterprise, mampu memahami, mengaplikasikan model framework arsitektur enterprise. CPMK 076 mampu menggambarkan dan menganalisis secara langsung bagaimana proses bisnis dan menganalisis strategis dalam arsitektur sistem enterprise. Sedangkan CPMK 077 mahasiswa mampu merencanakan dan mengimplementasikan sebuah sistem yang mendekati pada TOGAP ADM. Selain itu, mata kuliah ini merupakan pembahasan konsep dari prinsip dasar enterprise sebagai pendekatan terintegrasi dalam perencanaan dan perancangan sebuah sistem informasi organisasi. Mata kuliah ini mencakup pembahasan komponen arsitektur, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, serta berbagai framework pada TOGAP ADM. Pembelajaran diarahkan pada penguasaan analisis proses bisnis, pemodelan bisnis, perancangan SITI yang selaras dengan strategi tujuan bisnis, pendekatan berbasis pada masalah dan studi kasus. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan merencanakan SITI selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah dan akhir semester. CPL, CPMK, deskripsi dan tujuan telah tertuang pada RPS yang telah disahkan oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Program Studi Sistem Informasi. Pada video pembelajaran yang saya akan tampilkan merupakan salah satu mata kuliah arsitektur perancangan sistem enterprise yang disampaikan kepada mahasiswa tingkat 2 semester 4 pada kelas B. Saya mengambil pertemuan kedua yaitu dengan materi pengantar arsitektur enterprise dengan submateri konsep, peran, komponen, metode kerangka arsitektur enterprise. Dalam pertemuan ini akan lebih membahas pada konsep, peran, dan komponen. Pertemuan kedua merupakan CPMK 074, mampu menganalisis dan menjelaskan konsep dari arsitektur enterprise. Adapun indikator dalam pembelajaran ini meliputi menjelaskan konsep pengantar sistem arsitektur enterprise, menjelaskan peran, dan menjelaskan bagaimana komponen arsitektur, bagaimana bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, dan menjelaskan metode kerangka arsitektur enterprise. Adapun setelah mempelajari materi tersebut, mahasiswa mampu menerapkan TOGAP ADM sebagai proyek luaran dari mata kuliah ini. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan pada model pembelajaran yang mengikuti exploratory, penjelasan tanya jawab, aktif dan learning, studi kasus, dan problem based learning. Dan saya juga menggunakan pendekatan pada penilaian kriteria yang meliputi ketepatan, penguasaan, pengamatan, keaktifan, dan review jurnal yang dilakukan pada sesi di kelas. Pada awal perkuliahan saya mencoba melakukan pemantik sebuah pertanyaan bagaimana arsitektur dan enterprise. Yang saya harapkan mahasiswa bisa menjawab secara langsung bagaimana hubungan antara arsitektur, arsitek, perancangan, dan bangunan.
Dalam perkuliahan ini, 3 komponen yang sangat penting dalam pembelajaran, diantaranya delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi berupa RPS dan materi-materi yang langsung dapat diakses langsung oleh para mahasiswa melalui sistem LMS aplikasi Weblink yang langsung dilakukan secara tatap muka di kelas. Yang diharapkan dapat mendukung perkuliahan di kelas dengan memberikan contoh implementasi enterprise yang sehari-hari digunakan. Dan materi-materi yang secara sederhana mudah dipahami secara kontekstual oleh mahasiswa. Dengan memberikan lampiran PowerPoint, file PDF, melakukan kuis interaktif, dan absensi terintegrasi pada sistem. Dalam bagian interaction, kegiatan perkuliahan melibatkan 2 arah, diantaranya dosen dan mahasiswa berdiskusi, tanya jawab, pendalaman materi, maupun case, kolaborasi, dan refleksi bersama dengan membandingkan bagaimana proses arsitektur enterprise antara government dan industrial. Adapun kegiatan asesmen melibatkan bagaimana penilaian keterlibatan mahasiswa dalam ketepatan dan menjelaskan sebuah konsep dan cara aktivitas, kehadiran, sikap, etika, dan melakukan evaluasi kognitif, bagaimana tugas dan kuis yang dilakukan secara individu dan kelompok, serta evaluasi sumatif yang berupa ujian UTS dan UAS. Adapun referensi yang saya gunakan adalah materi salah satu dari karya buku dan artikel saya sendiri, serta buku dan materi artikel dari karya ahli lainnya yang memiliki kebaharuan terhadap mata kuliah. Berikut ini merupakan video rekaman pembelajaran pada mata kuliah Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise. Assalamualaikum. Wah, udah pada siap? Siap kuliah? Siap. Aduh, udah semangat ya. Teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan ya. Tentunya mudah-mudahan teman-teman hari ini bisa berkuliah dengan ceria, tentunya dengan saya. Senyum, bahagia, smile, dan berbangga hati. Tepuk tangan dulu. Hari ini pertemuan kedua, kemarin pertemuan pertama di beberapa sesi. Oke, sebelum memasuki perkuliahan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Teman-teman, tadi sudah saya berikan kira absennya. Sudah isi teman-teman? Sudah. Coba saya cek dulu absennya. Hadir semua ya teman-teman? Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Oh iya, kemarin ada yang sakit? Sudah masuk? Sudah. Udah. Kemarin sakit kenapa? Oh, pusing. Sekarang mudah-mudahan nggak pusing lagi ya. Dan teman-teman sudah masih ingat juga pertemuan yang kemarin ya. Bagaimana itu arsitektur, bagaimana enterprise gitu ya. Tadi sudah saya lampirkan di Edlink-nya, teman-teman sudah baca? Sudah. Berarti kalau udah baca, berarti hari ini udah ready kita belajar bersama. Oke. Sesi pertama ya. Di sini teman-teman nanti akan banyak belajar tentang apa itu arsitektur, gitu ya. Bagaimana itu arsitektur dan ruang lingkup arsitektur. Nah, ini diharapkan di mata kuliah ini CPMK 074 teman-teman mampu menganalisis dan menjelaskan konsep dasar arsitektur perencanaan enterprise. Sehingga teman-teman setelah kuliah dengan hari ini udah tahu konsepnya apa. Apa itu enterprise, itu apa itu arsitektur. Nah, ini juga bagian dari sub CPMK 0742 yang menjelaskan bagaimana teman-teman nanti memahami sebuah konsep arsitektur, enterprise, dan metodenya ya. Dan indikatornya teman-teman sudah bisa nanti harapannya menjelaskan ke teman yang lain secara teoritikal bagaimana peran menjelaskan, menggambarkan kompetensi bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Dan tentunya teman-teman sudah bisa tahu bagaimana framework yang ada di sana. Oke, ini bab 1, konsep
Enterprise, peran dan komponen, ya. Nah, kalau kita lihat secara teoretikal, secara teori, kalau kita ngelihat bagaimana itu arsitektur, bagaimana itu membangun, bagaimana itu sebuah landasan teori, kita masih ingat ya, kalau arsitektur kemarin kayak tukang bangunan gitu ya, teman-teman ya. Kemarin kita ilustrasikan kayak apa? Bukan bangunan ya, tukang kuli ya. Dia ngebangun rumah, dia ngebangun, ngedesain, ya itu. Cuman kita adalah memiliki sebuah konsep sistem informasi. Jadi apa yang kita bangun dalam konsep sistem informasi? Apa? Teknologi, data, aplikasi, topologi jaringan. Kita sebagai ya belajar dari sebuah sistem, maka kita akan belajar sebuah perancangan. Menurut Suryana bahwa teoretikal secara wujud ya, sistem itu terdiri network, hardware dan software ya. Engineering menggambarkan struktur, perancangan, cetak blueprint ya. Kalau secara fisik, kalau secara ini bisa dilihat ya, bagaimana arsitektur itu bangunan ya, Monas, Apple atau apapun ya. Tetapi secara konsep sistem itu adalah hardware, software gitu ya. Nah, secara konsepnya lagi ada, kalau kita kenal ada front end ya, back end ya. Dan tentunya kalau kita belajar sebuah sistem akan belajar sebuah topologi. Kalau kita lihat, inilah cara konsep hari ini enterprise ya, organisasi luang lingkup bisnis. Mau luang lingkupnya kecil ya teman-teman, seperti koperasi misalkan, atau yang agak menengah UMKM, atau corporate yang besar sekali seperti misalkan PT Astra Indonesia gitu ya, atau government sekalipun, BUMN, itu memiliki sebuah luang lingkup corporate. Dan tentunya luang lingkup enterprise ini dipengaruhi oleh yang namanya bisnis proses. Ingat teman-teman, apa itu bisnis proses? Ada yang mau? Silakan, jelaskan. Bisnis proses, alur dari kegiatan. Ya, bisnis proses itu tentunya melibatkan banyak orang. Kalau pemerintah otomatis stakeholder. Ya, kalau mainnya bisnis berarti government itu adanya di BUMN. Ya, kalau perusahaan besar ya CEO atau dan pemilik yang lainnya. Kalau kita lihat secara topologi, ya sekarang ini definisi luang lingkup alur dari sebuah bisnis proses enterprise ini sangat rumit tetapi secara fleksibel. Ya, kalau kita lihat bagaimana lihat Shopee, ya Tokopedia atau apapun, itu rumit sekali alur bisnis prosesnya. Tetapi secara konsep mereka memfleksibilitikan. Jadi simple gitu ya. Di saat ada orang yang ingin beli barang, saat orang membayar purchase-nya barang, itu sangat mudah sekali sehingga orang tersebut bisa men-tracking, menghubungkan dia dengan perbankan, dengan hal-hal digitalisasi gitu ya. Sehingga secara konsep memang enterprise itu sangat berpengaruh sekali. Kalau kita berimajinasi, kalau saya sebuah CEO, saya memiliki sebuah perusahaan besar sekali, dan otomatis ya, untuk mendatangkan enterprise yang sangat luang lingkup, maka saya akan membuat sebuah sistem enterprise teknologi yang sangat tinggi. Harapannya adalah sebetulnya bukan bagaimana bisnis proses itu gampang, tetapi bagaimana memfleksibelkan, mengefektifkan dan mengefisienkan bisnis proses yang dilakukan. Gitu ya. Makanya dihadirkan sebuah arsitektur bagaimana mengatur bisnisnya, bagaimana datanya, bagaimana teknologinya, bagaimana aplikasinya. Sehingga ruang lingkup yang ada di sana tentunya bisa memberikan efektivitas pada bisnis proses. Ya, kalau kita lihat komponen sekarang hari ini ya, enterprise, lihat teman-teman. Jadi enterprise, strategi, bisnis dan teknologi. Nah, inilah yang menjadikan konsep dari sebuah arsitektur enterprise. Gitu.
Kalau tidak ada strategi, bisnis nggak jalan. Nggak ada bisnis, strategi bagus, bisnis nggak bagus, teknologi nggak bagus, habis tuh bisnis, gitu ya. Nah, di saat teman-teman melakukan sebuah perancangan, maka harus dipikirkan, harus berpikir bagaimana hari ini bisa memanfaatkan sebuah teknologi yang sangat bagus, gitu ya. Apalagi hari ini artificial intelligence, API, ya, itu tinggal connect, masuk semua, delivery, kita sebagai yang punya, itu tinggal melihat saja. Tetapi kitalah orang sistem informasi tentunya memiliki sebuah perancangan. Siapa yang bisnis plan-nya bagus dalam pengembangan arsitektur enterprise, itulah rajanya. Kita tahulah banyak aplikasi-aplikasi gitu ya. Tetapi secara dominasi itu tidak menjadikan sebuah kebutuhan di konsumernya, ya kan? Kita butuh ini, oh pasti aplikasi ini. Kita butuh ini, aplikasi ini. Sehingga bisa mudah gitu ya. Bisa kita untuk melakukan sebuah kegiatan. Makanya business plan itu adalah investasi secara organisasi. Arsitektur, data, teknologi, aplikasi itu merupakan sebuah strategi dan investasi. Buat para pengusaha itu penting banget karena dengan cara memperluas dan melebarkan bisnis mereka, membangun kerajaan sistem aplikasi mereka, itu akan menjadikan sebuah cuan yang sangat luar biasa. Hari ini AI Enterprise Architecture banyak merubah kita dari hal yang sudah bagus tetapi menjadi hal yang lebih efektif gitu ya. Bukan berarti AI menjadikan dewa hari ini, tetapi kita harus belajar bagaimana memanfaatkannya. Nah, ini gambaran hari ini gitu ya teman-teman, bagaimana bisnis, bagaimana think order, bagaimana strategi itu digabungkan. Nah, ini arsitektur bisnis, bangunan pemerintahan, government, itu sekarang lagi dilihat dari arsitektur bisnisnya mengembangkan yang namanya online single substation, ya, atau OSS RBA. Dia itu lebih mudah untuk izin, gitu ya. Salah satunya mengembangkan izin yang biasanya itu ribet, harus dari kementerian atau dari dinas ke dinas, tetapi ada satu portal sekarang, ya, dikembangkan secara arsitektur bisnis adalah untuk menuju pemerintah digital 2026 dengan layanan terpadu INA digital. Jadi pemerintah udah mempersiapkan semuanya, gitu ya. Nah, kalau dalam segi bisnis industrial, sekarang yang banyak digandrungi ini adalah bagaimana arsitektur bisnis ini mensuplai ke dalam prosesnya ERP semua, ya. Kalian udah banyak belajar apa itu CRM, CSM gitu ya, HRP gitu ya. Nah, ini menjadikan bagian ya ke depannya agar order manufaktur dalam membangun bisnis ini sangat luar biasa. Makanya jangan heran sekarang corporate itu memperkuat bisnisnya dalam membangun arsitektur bisnis. Ini adalah cara kerja otomatisasi di pabrik, ya. Kalau kita lihat nih, kita gambarkan. Ya, kita bukan orang pabrikan gitu ya, tetapi secara sistem kita harus paham bagaimana sistem sekarang sensor input, sensor kontrol itu dilakukan banyak di manufaktur, ya. Sehingga itu adalah celah kita untuk bisa bekerja di sana. Kalau kita lihat bagaimana government sekarang, 9 layanan prioritas, ya otomatis secara konsep kementerian kita kumpulkan mungkin ya, memberikan layanan-layanan. Bagaimana layanan bansos sekarang sudah terintegrasi ya, NIK juga, layanan kesehatan ya. Teknologi kita nggak usah kaget juga, banyak sekali dikembangkan, dibangun ya. Menara-menara, tower-tower, ya maksudnya kayak gitu sebetulnya untuk memperkuat sinyal, ya, menambah coverage sinyal. Dan pemerintah sekarang lagi mengembangkan
bagaimana keamanan cyber. Itu penting sekali, ya. Dibangun sekarang oleh arsitektur teknologi, sehingga kita tahu kalau kita melihat bagaimana pengembangannya. Kalau arsitektur teknologi pada manufaktur atau pada industrial, sekarang lagi banyak mengembangkan ini teman-teman, yang namanya Cloud Hybrid Analytic AI. Ya. Kalau teman-teman searching, itu banyak sekali yang namanya pembangunan web yang sangat efektif gitu ya, pakai AI, pakai misalkan pakai cloud gitu ya, atau pakai PS2 atau apapun, sehingga sekarang pabrik-pabrik infrastruktur pabrik cerdas itu sangat luar biasa sekali. Maksudnya adalah pabrik itu, manufaktur itu sekarang ingin mengefektifkan sebuah bisnis prosesnya. Pertanyaannya hari ini, dari sekian banyak yang telah saya terangkan, saya mau bertanya pada teman-teman. Prioritas mana yang harus dilakukan dalam pengembangan government misalkan, ya? Apakah pemerintah itu membangun yang tadi fasilitas app, web gitu ya, membangun yang namanya misalkan Porli misalkan untuk SIM. Menurut teman-teman, pemerintah itu kalau sekarang ngebangun harus memprioritaskan mana dulu? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Di government itu yang paling krusial itu arsitektur data, Pak. Arsitektur data. Ya, karena memang arsitektur data ini adalah domain yang mendeskripsikan struktur data, data logis dan fisik serta entitas data dan hubungan antar entitas yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis. Oke, arsitektur data ya. Jadi kita aja lahir sudah didata ya sama pemerintah ya. Namanya siapa ya? Jadi untuk pemerintah, sekelas pemerintah government, arsitektur data adalah pondasi yang paling pertama. Tapi belum tentu kalau melihat secara industrial, ya, manufaktur. Kalau manufaktur lebih dominan kemana? Dahulukan apa dulu? Ada yang mau tanya? Ada yang bisa jawab? Kalau manufaktur, silakan. Proses. Oh boleh, silakan. Jadi arsitektur teknologi berperan menyediakan infrastruktur dasarnya, jaringan server, middleware, dan platform yang menghubungkan server IoT di lantai produksi dengan pusat data, memastikan data mengalir dengan aman dan efisien. Oke, berarti itu adalah arsitektur teknologi. Beda ya? Kalau government itu data katanya. Tapi kalau industrial, dia arsitektur teknologi. Data nggak penting, dia penting. Cuman dia akan lebih memperkuat dahulu teknologinya dulu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Boleh, silakan. Izin bertanya Pak. Nah kalau arsitektur bisnis itu kan mendefinisikan strategi dan tata kelola organisasi. Nah apakah setiap kali pergantian kebijakan atau pejabat gitu, seluruh arsitektur organisasi di instansi tersebut harus dirancang ulang dari nol gitu Pak? Sebetulnya kalau kita ganti pemerintahan, apakah pemerintah itu ganti presiden? Ganti ya? Ganti. Kebijakan ganti? Ganti. Sistem ganti? Kenapa sistem harus ganti? Ya, secara bagusnya siapapun yang menjabat, siapapun memberikan policy kebijakan, sistem itu tidak berganti, tidak dari nol. Tapi sistem itu mengupgrade gitu ya, dari serba kekurangannya. Oke, ada lagi? Siapa? Silakan. Jadi kan untuk perusahaan skala besar pasti membutuhkan 4 domain arsitektur itu Pak. Ya, betul. Nah jika untuk perusahaan industri skala kecil atau menengah yang belum banyak menggunakan sumber daya teknologi, apakah keempat domain arsitektur itu wajib ada atau hanya bisa mulai dari salah satu domain saja yang paling mendesak? Oke, dari awal saya sudah terangkan koperasi UMKM. UMKM, koperasi itu skalanya ada yang kecil, ada yang menengah. Apakah empat arsitektur ini harus domainnya diimplementasi? Kira-kira buat teman-teman perlu apa 3 UMKM atau koperasi melakukan update ke dalam sebuah konsep itu? Perlu?
Perlu ya. Tetapi mungkin ada skalanya. Teknologi apa yang cocok untuk UMKM? Teknologi apa yang cocok untuk koperasi? Oke, paham hari ini? Oke, ini satu lagi metode kita kenal ya. Karena teman-teman juga udah paham ada Jakmen, ada Togap, ada EAP ya. Nah, sekarang kita akan banyak belajar bagaimana itu Jakman, bagaimana itu Togap dan EAP. Sebetulnya dari sekian banyak metode, ini harus dilihat dari kebutuhannya. Kalau teman-teman harus membangun sebuah presentasi yang organisasi perusahaan besar, berpikir pakai Jakman, ya. Kalau Togap dia lebih banyak ke dalam pengembangan 4 komponen itu. Gitu. Kalau EAP dia itu lebih enterprise architecture planning, dia itu lebih banyak kepada perencanaan. Bagaimana sih membuat bisnisnya, bagaimana membuat topologi perencanaannya. Dan banyak hari ini digunakan adalah untuk industrial itu Togap, ya. Kenapa? Karena untuk mengembangkan ini Archimedes dan untuk pemerintahan itu banyaknya kepada SPBE nasional, pengembangan sekarang. Silahkan teman-teman, kita coba kuis gitu ya. Silahkan teman-teman keluarkan handphonenya, coba di scan. Sudah? Coba kita akan lihat. Pertemuan untuk minggu depan ya. Itu kita akan banyak belajar tentang bagaimana teman-teman lebih banyak memahami ke dalam sebuah pengembangan si metode itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan teman-teman dan kita dikasih kesempatan sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Coba saya cek bentar ya. Ini Oke, terima kasih buat Ridwan di posisi teratas ya. Tepuk tangan dulu. Najib yang kedua dan Najwa yang ketiga ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi aktif di kegiatan ini ya. Mudah-mudahan nanti ada hadiahnya ya. Oke. Teman-teman, kesimpulan hari ini adalah kita sudah belajar bagaimana teman-teman mengetahui secara teori apa itu enterprise, apa itu arsitektur. Dan saya harapkan teman-teman sudah bisa sekarang dan mampu tentunya membangun sebuah enterprise data, enterprise bisnis dan aplikasi dan tentunya teknologi. Yang diharapkan teman-teman ini adalah salah satu penguatan kemampuan teman-teman di saat nanti teman-teman membuat sebuah pilot project. Pendekatan ini nanti kita menggunakan Togap ADM. Jadi kita coba menggunakan di pilot project kita bagaimana mengembangkan sebuah perancangan, sebuah sistem enterprise dengan pendekatan Togap ADM. Saya kasih aplaus yang sangat luar biasa untuk kelas ini. Dan kita ketemu dan akhirnya waktu yang memisahkan kita. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam segi tata laku saya dan pembicaraan saya. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise pada program studi Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Video ini merupakan salah satu syarat untuk menyusun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.